70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-229 ini, didukung oleh para pemain, Ivonero sebagai Sakawuni, Juni, Tato, Edi dan Joyo sebagai prajurit, Ibam sebagai Pak Tua, Wenda dan Billy sebagai orang-orang Majapahit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni bermaksud pergi ke Dukuh Majapahit, bukan untuk menemui Arya Kamandanu, melainkan untuk melampiaskan dendamnya pada ayah kandungnya sendiri, Banyak Kapu. Dia berkuda menuruni lereng Gunung Arjuna, dan tak lama kemudian dia sudah tiba di desa Kumeper. Sakawuni menghentikan kudanya ketika melihat ada 2 orang prajurit Kediri sedang menganiaya seorang warga desa. Dia benar-benar muak melihat tingkah laku 2 orang prajurit Kediri itu. Nah, sekarang aku sudah turun dari kuda. Apa yang kalian inginkan? Kau ini berani berlagak di depan kami. Kau pikir kami ini siapa, ha? Hei, ketahuilah, kami ini adalah prajurit-prajurit Kediri. Kau pasti melihat seragam prajurit Kediri yang kami kenakan. Kalau kau berani berlagak di depan kami, nasibmu akan sama seperti si tua bangka itu. Kami tidak akan segan-segan menyakitimu. Mengapa kalian menganiaya orang tua itu? Apa salahnya? Kami bisa menyelesaikan urusan kami sendiri. Ya, betul. Kau tidak perlu turut campur. Kalau kau mempunyai maksud-maksud baik, kau tentu tidak keberatan menceritakannya pada orang lain. Ada apa sebenarnya, Pak Tua? Mengapa kau sampai dianiaya mereka? Mereka mencari anak gadisku. Mereka ingin mengambil anak gadisku. Hei, Pak Tua! Kau bermaksud mencari perlindungan padanya, ha? Kau tidak akan bisa mencari perlindungan pada siapapun. Di Kediri ini, kamilah yang berkuasa. Prajurit-prajurit Kedirilah yang berkuasa. Kami bebas melakukan apa saja. Barang siapa berani menolak keinginan kami, kami bebas melakukan apa saja terhadap orang itu. Kau dengar, Pak Tua? Hai, apa kau juga mendengarnya? Tentu saja aku mendengarnya, prajurit goblok. Apa? Kurang ajar. Dia mengatakan kita prajurit goblok, Kakak. Iya, memang benar. Kalian memang prajurit-prajurit goblok. Kalau kalian ingin dihormati orang lain, kalian jangan berlaku goblok. Tunggu. Aku tahu. Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau banggakan, sehingga kau berani berkacak pinggang di depan kami. Kakang, kita gebuk saja, Kakang. Kita sikat saja. Kurang ajar benar itu orang. Lancang benar mulut orang ini. Kalau kalian marah-marah seperti itu, kalian akan semakin nampak goblok. Tutup mulutmu. Tutup. Kami tidak akan membiarkanmu berkata seenak perutmu sendiri, ha? Ya. Aku memang sudah terbiasa berbicara seperti itu. Kalau kalian tidak suka mendengarnya, silahkan pergi. Dan jangan lagi mengganggu orang tua itu. Weh, setan alat, akan kupatahkan tulang-tulangmu. Kurang ajar. Kau berani menangkis pukulanku. Hei, prajurit-prajurit Kediri yang goblok. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah terlalu muak melihat tingkah laku kalian. Hei, dengar. Aku bukan hanya akan menangkis pukulanmu, tahu? Aku akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Hati-hati. Dia mempunyai ilmu kanuragan. Sakawuni langsung menyerang dengan gencar. Dia menggunakan jurus-jurus lengan 1000. 2 orang prajurit Kediri menjadi kalang kabut. Tapi nampaknya mereka merasa malu mengakui keunggulan lawannya yang hanyalah seorang wanita. Karena itu mereka berusaha mempertahankan diri. Sekalipun pukulan, sodokan ataupun tendangan Sakawuni berhasil bersarang ke tubuh mereka, mereka tetap berusaha untuk melawan.
Mereka jatuh, tapi mereka kembali bangun dan berusaha melawan. Akhirnya Sakawuni memutuskan untuk menyudahi pertarungan. Gadis Tanipala itu segera melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Aku bosan bermain-main seperti ini. Kalian berdua bukanlah teman bermain yang baik. Aku tak ingin memperpanjang permainan yang menjemukan ini. Nah, bersiaplah prajurit-prajurit Kediri. Sakawuni segera menutup telinganya dengan kedua belah telapak tangannya. 2 orang prajurit Kediri ternganga keheranan, tidak tahu apa yang akan dilakukan lawannya. Mereka hanya bersiap siaga di tempatnya masing-masing. Seorang menggenggam sebuah tombak, sedang yang seorang lagi menggenggam sebilah pedang pendek. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya maut siap mengancam keselamatan mereka. Tubuh Sakawuni kelihatan bergetar dengan hebat. Mendadak kedua belah tangannya sudah menggenggam senjata yang bentuknya aneh. Senjata itu menyerupai sebuah sapu lidi yang sudah usang, tapi bahannya terbuat dari logam. Sapu itu bisa dikembang-kempiskan hingga menyerupai sebuah kipas panjang. Sakawuni mendengus sebelum kemudian menyerang dengan garang. Ternyata kalian prajurit-prajurit yang hanya besar laga. Kerjamu hanya keluar masuk desa untuk mencari kesenangan. Nah, Pak Tua, lihat saja sendiri. Mereka sudah mampus. Mereka tidak akan bisa mengganggumu lagi. Oh, terima kasih, Nini. Terima kasih atas pertolonganmu. Mereka sudah sepantasnya mati, Pak Tua. Oh, mereka memang orang-orang jahat. Oh ya, Nini, siapakah sebenarnya Nini? Dan mau kemanakah Nini? Kalau Nini tidak keberatan, mampirlah barang sebentar ke rumahku. Rumahku tidak jauh dari sini. Terima kasih, Pak Tua. Maaf, aku terpaksa tidak bisa memenuhi permintaanmu. Aku harus segera meneruskan perjalanan. Kau mau kemana sebenarnya, Nini? Aku mau pergi ke Dukuh Majapahit, Pak Tua. Tahukah kau mana jalan yang paling dekat agar bisa segera sampai di Majapahit? Iya, Majapahit masih cukup jauh dari sini, Nini. Ya, tapi kalau Nini mau mencari jalan pintas, terus saja. Ikuti saja jalan ini. Nanti Nini akan sampai di sebuah bukit. Jalan yang paling dekat menuju Majapahit adalah melewati punggung Gunung Anjasmara, Nini. Iya, terima kasih Pak Tua. Terima kasih atas keterangannya. Nah, permisi. Aku harus meneruskan perjalanan. Oh ya, siapakah nama Nini? Siapakah namamu, Nini? Namaku Sakawuni, Pak Tua. Iya. Sakawuni. Rasanya aku belum pernah mendengar nama itu. Tapi ya siapapun namanya, jelas dia adalah seorang pendekar wanita yang hebat. Hanya dalam satu gebrakan, dia sudah mampu merobohkan 2 orang prajurit Kediri. Ya, kalau saja banyak pendekar seperti Sakawuni, kukira prajurit-prajurit Kediri tidak akan mampu berkutik lagi. Prajurit-prajurit Kediri. Rasakan. Mampus kau sekarang, modar.
Itulah upahnya orang yang suka bertindak kejam dan sewenang-wenang. Kalian ini memang manusia-manusia berhati binatang. Tapi sekarang lihatlah prajurit-prajurit Kediri ini. Orang tua warga desa Kumeper itu mengambil sepotong kayu yang tergeletak di pinggir jalan. Kemudian dia melangkah menghampiri 2 orang prajurit Kediri yang sudah terbujur menjadi mayat. Prajurit Kediri, apa yang bisa kau lakukan sekarang? Apa kalian masih bisa merampas harta kami? Ayo, jawab. Jangan diam saja. Apa kau masih bisa merampas ternak kami sekarang? Ayo, jawab. Mana itu suara ketawamu yang sombong? Mana itu wajah-wajahmu yang beringas? Mana itu suaramu yang menggelegar seperti guru tanpa hujan? Mana? Kau pasti tidak akan bisa menjawabnya sekarang. Kau tidak akan mampu berbuat apa-apa selain membisu 1000 bahasa. Kau akan diam selamanya. Tapi itulah yang terbaik untuk orang-orang semacam kalian ini. Kalian lebih punya makna dengan diam seperti itu. Aku tahu kalian sudah mampus. Kalian tidak akan mampu membalas apa-apa. Tapi aku akan terus menggebukmu sampai puas. Pak tua itu, mungkin karena dendam yang bernyala-nyala dalam dadanya, terus menggebuk prajurit-prajurit Kediri yang sudah jadi mayat. Dia terus memukul dengan bertubi-tubi. Memukul wajahnya, kakinya, perutnya, dadanya, punggungnya. Tapi mendadak dia berhenti memukul, karena tiba-tiba terdengar derap orang-orang berkuda mendekat. Kurang ajar. Orang tua ini telah membunuh 2 orang teman kita, Kakang. Tidak. Bukan hamba yang membunuh mereka, Tuan. Bukan hamba yang membunuh mereka. Nah, kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Jangan bohong, Pak Tua. Kami melihatmu dari jauh sedang menggebuk teman-teman kami itu. Itu buktinya. Bonggol kayu hutan itu masih berada di tanganmu. Apakah kau masih mau mungkir? Tidak, Tuan. Sungguh. Bukan hamba yang membunuh mereka. Ya, mana mungkin hamba berani membunuh prajurit Kediri. Hamba sudah tua begini. Hamba tidak mempunyai kepandaian ilmu kanuragan, Tuan. Kami tidak akan mempercayai pengakuanmu, Tua Bangka. Kau harus menebus perbuatanmu dengan nyawamu. Ayo, bunuh saja orang tua itu. Bunuh saja. Dan setelah itu, kita geledah seluruh desa Kumeper ini. Kita tanya pada seluruh warga desa, siapa yang telah berani membunuh teman-teman kita. Kalau mereka tidak mau memberikan keterangan, kita gasak sekalian. Ayo cepat, bunuh dia. Bunuh dia. Tidak, jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba. Jangan bunuh hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba. Hanya dalam waktu singkat,
prajurit-prajurit Kediri dapat membereskan orang tua yang diduga membunuh 2 orang teman mereka. Mayat orang tua itu segera dicampakkan ke pinggir jalan. Tubuhnya penuh luka akibat tusukan ataupun sabetan benda-benda tajam. Nah, sekarang mari kita geledah desa Kumoper ini. Ayo, ayo. Prajurit Kediri segera menggeledah desa Kumoper. Lurah desanya ditangkap. Mereka memasuki rumah-rumah dan memeriksa tempat-tempat yang kelihatan mencurigakan. Mereka sangat kesal karena tidak memperoleh keterangan yang memuaskan. Dan akibatnya, mereka membantai warga desa Kumoper. Demikianlah, desa Kumoper akhirnya menjadi ajang pembantaian prajurit-prajurit Kediri. Ada 24 orang warga desa terbunuh. Sementara itu Sakawuni masih terus berkuda menuju Padukuhan Majapahit. Setelah melintasi punggung Gunung Anjasmara, dia istirahat semalam di sebuah gua. Kemudian pagi harinya dia meneruskan perjalanan menuju Padukuhan Majapahit. Seharian dia duduk di atas punggung kudanya. Sakawuni memasuki perbatasan desa Majapahit ketika malam mulai turun. Kami harus tahu apa keperluanmu. Hah? Kami ditugaskan untuk menjaga perbatasan desa ini. Apakah kalian orang-orang Majapahit? Ya sudah jelas, kami orang-orang Majapahit. Kami ditugaskan untuk memeriksa siapapun juga yang ingin memasuki wilayah Majapahit. Ya. Bagaimana kalau aku tidak mau diperiksa? Kalau kau tidak mau diperiksa, tentu saja kami akan menghalang-halangi perjalananmu. Ya. Sebab jelas kau mempunyai maksud yang tidak baik. Aku datang ke Majapahit memang tidak untuk menjadi sahabat orang-orang Majapahit. Hiya! Hiya! Dua orang warga desa Majapahit itu terkejut karena mendapat serangan yang tiba-tiba. Tapi nampaknya mereka mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan, sehingga segera mereka bisa menguasai keadaan. Pertarungan sengit pun terjadi. Sakawuni terus memburu 2 orang Majapahit yang berusaha menghalang-halangi jalannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni akan masuk ke desa Majapahit untuk menemui banyak kabut? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. 70-80-90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-230 ini, didukung oleh para pemain Wenda dan Billy sebagai orang-orang Majapahit, Ivonero sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Haris Tiono sebagai Dia Sang Rama Wijaya,
Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Nusri Nurdin sebagai Lembus Sora, Kang Idris sebagai Ramapati, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni terus memburu 2 orang warga desa Majapahit yang berusaha menghadang jalannya. 2 orang warga desa Majapahit itu menjadi kelabakan mendapat serangan bertubi-tubi. Walaupun mereka mempunyai tingkat kanuragan yang lumayan, tapi ternyata mereka tidak bisa berbuat banyak menghadapi jurus-jurus lengan 1000. Sakawuni terus mendesak. Tunggu dulu. Sabar dulu. Kami tidak bisa meneruskan pertarungan ini. Kalau kalian terus mencoba menghalang-halangi aku akan terus menempur kalian. Kita bisa membicarakannya secara baik-baik. Kami hanya ingin tahu siapa kau ini. Siapa namamu, dari mana asal-usulmu, dan apa tujuanmu datang ke Pedukuhan Majapahit ini. Hanya itulah yang ingin kami ketahui. Iya, kau jangan salah paham. Kami tidak bermaksud memusuhimu. Kami hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan di sekitar Pedukuhan ini. Aku tidak mau tahu urusanmu. Sekarang begini saja. Kau tunggu sebentar di sini. Biarkan temanku ini menemanimu. Sementara aku akan melaporkan pada Gusti Ranggalawe. Kau tidak perlu khawatir. Gusti Ranggalawe adalah orang yang baik. Beliau pasti akan mengerti apa yang kau inginkan. Tidak perlu harus begitu. Kalian tahu, aku datang jauh-jauh ke Majapahit ini hanya untuk menemui seseorang. Siapa orang yang ingin kau temui itu? Kalian tidak perlu tahu. Tapi kami harus tahu. Kau tidak bisa berbuat semaumu di daerah kami. Hei, kau jangan terlalu cerewet. Nanti aku akan membunuhmu. Nampaknya kau suka membunuh orang. Kalau begitu, kau tentulah datang dengan maksud yang tidak baik. Benar, Kakang. Sekarang sudah semakin jelas. Apapun yang akan terjadi, kita harus menangkap orang ini. Orang ini jelas berbahaya. Kalau kalian ingin menangkapku, silahkan. Tapi sebelum kalian menangkap aku, lebih dulu aku akan membunuh kalian. Kembali mereka bertarung, tapi kali ini Sakawuni tidak ingin berlama-lama. Dia sudah tidak sabar lagi untuk memasuki Padukuhan Majapahit dan menemui Banyak Kapuk ayah kandungnya. Karena itu dia segera menyiapkan jurus-jurus angin lengan 1000. Sakawuni mendengar suara angin menderu-deru di gendang telinganya. Suara itu semakin lama semakin deras. Tubuhnya bergetar menahan guncangan suara angin itu. Dan akhirnya dia menyatu dengan suara itu. Dia menyatu dengan deru angin. Mampuslah kau orang-orang Majapahit. Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuhmu. Tapi aku khawatir kau akan membahayakan kehadiranku. Karena itu, aku terpaksa membunuhmu. Hai orang-orang Majapahit, jangan enak-enak kau mendengkur di tempat tidurmu. Ini Sakawuni yang akan datang. Sakawuni akan datang untuk mendusta salah seorang pemimpinmu. Banyak Kapuk, kau harus segera mampus di tanganku. Malam itu, Dyah Sanggrama Wijaya mengadakan pertemuan penting dengan orang-orang kepercayaannya.
Hadir dalam pertemuan itu, Lembu Sora yang duduk bersebelahan dengan Arya Kamandanu dan Ranggalawe. Nambi dan Sang Ramapati duduk mengapit Dyah Sanggrama Wijaya di depan pintu menuju ke ruang tengah. Kebo Anabrang nampak bersandar pada tiang serambi. Sementara itu, banyak kapuk, rekrian demung, dan gajah biru bersandar pada dinding serambi dekat pintu menuju ke halaman. Pertemuan baru saja membahas tentang rencana pembentukan pasukan Majapahit. Ampun, Gusti. Iya. Hamba baru saja menyelesaikan latihan tahap akhir. Dan di antara 300 calon prajurit yang hamba gembleng itu, ada 90 orang yang cukup berbakat, Gusti. Terima kasih, Kakang Ranggalawi. Tapi Kakang Ranggalawi, jangan hanya memusatkan perhatian pada orang-orang yang berbakat saja. Hamba akan menuruti segala petuah dan perintah, Gusti. Iya. Bagaimana denganmu, Kakang Banyak Kapuk? Selama ini, hamba melatih 250 orang calon prajurit Majapahit, Gusti. Sama halnya seperti Adi Ranggalawi. 250 orang itu tidak semuanya berbakat. Tapi bagi mereka yang kurang berbakat, hamba masih mengusahakan untuk memberikan dasar-dasar latihan yang mantap. Hamba berusaha menyalurkannya dengan cara, misalnya, melatih mereka memainkan pedang ataupun tombak, Gusti. Bagus, Kakang Banyak Kapuk. Kukira usaha kita selama ini tidak ada yang mengecewakan. Kalau misalnya pasukan Majapahit itu nanti terbentuk, kira-kira jumlah semuanya ada berapa, Kakang Lembu Sora? Ampun, Gusti Sanggrama Wijaya. Jumlahnya masih belum melebihi 1000 orang prajurit, Gusti. Dan misalnya kita ingin membentuk pasukan inti, paling-paling kita hanya mampu menyusun 300 orang prajurit inti. Bagaimana dengan para pendatang baru itu? Bukankah jumlah mereka cukup banyak? Ampun, Gusti. Mereka baru saja datang. Mereka harus lebih dulu menyesuaikan dengan teman-temannya yang sudah lama tinggal di Pedukuhan Majapahit ini. Dan kami pun masih belum sempat memenai mereka, Gusti. Tapi ada baiknya mereka dimanfaatkan juga, Adi Lembu Sora. Benar, Kakang Ramapati. Mereka pasti akan kita manfaatkan tenaga dan kemampuannya. Tapi kukira belum bisa sekarang. Baiklah. Sekarang aku ingin membicarakan masalah rencana pembuatan pagar batu. Dulu masalah ini pernah kita singgung-singgung. Bagaimana pendapatmu, Kakang Lembu Sora? Barangkali kau mempunyai saran ataupun usul yang bisa kita godok bersama. Ampun, Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba belum begitu jelas dengan apa yang dimaksud dengan pagar batu. Apakah itu merupakan kubu atau benteng pertahanan? Begini, Adi Lembu Sora. Gusti Sanggrama Wijaya merencanakan untuk membuat pagar batu yang melingkari rumah beliau ini. Walaupun dikatakan sebagai pagar batu, tentu saja pagar itu bisa juga berguna sebagai kubu pertahanan ataupun benteng. Apakah hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan pemerintah Kediri? Aku juga sudah berpikir ke arah itu, Kakang Lembu Sora. Pemerintah Kediri pasti tidak akan setuju, karena hal ini jelas bertentangan dengan peraturan. Tapi kita bisa menggunakan alasan-alasan yang masuk akal, Gusti Sanggrama Wijaya. Alasan apa misalnya, Paman Ramapati? Misalnya saja demi menjaga keamanan rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Benar, Paman Ramapati. Keamanan itu memang perlu dijaga ketat. Tapi apakah sudah saatnya kita membuat benteng-benteng itu? Tentu saja kita tidak akan mengatakan membuat benteng, Ranggalawe. Kita hanya membuat pagar batu untuk menjaga keamanan rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Kukira alasan ini cukup masuk akal. Desa Majapahit kita masih dikelilingi hutan yang lebat. Semua orang tahu bahwa hutan belantara adalah tempat tinggal binatang buas. Sewaktu-waktu binatang buas itu tersesat ataupun singgah ke desa ini untuk mengganggu keamanan. Nah, dengan membuat pagar batu, jelas gangguan-gangguan binatang buas seperti itu tidak perlu ada lagi. Iya, alasan itu memang cukup masuk akal, Kakang Ramapati.
Tapi tentu pemerintah Kediri bisa membedakan mana yang namanya pagar dan mana yang bisa disebut sebagai benteng. Baiklah. Kita hentikan saja dulu pembicaraan mengenai masalah pagar batu ini. Mungkin perlu kita renungkan dulu. Kita memang perlu waspada dalam setiap menentukan langkah-langkah. Kukira cukup pertemuan kita malam ini. Lain kali akan kita sambung lagi. Khususnya pembicaraan mengenai rencana pembuatan pagar batu. Wijaya membubarkan pertemuan. Mereka pun segera pulang ke rumah kediaman masing-masing. Rumah mereka tidak begitu berjauhan dengan rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Hanya rumah kediaman Banyak Kapuk yang letaknya agak ke pinggir desa. Barangkali jauhnya sekitar 20 pal dari rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Banyak Kapuk pulang sendirian dengan mengendarai kudanya. Aku seperti mendengar suara rintihan di balik rimbunan semak belukar itu. Jangan-jangan ada harimau tutul nyasar dan bermaksud memangsa salah seorang warga desa. Baiklah, akan kulihat. Banyak Kapuk lalu turun dari atas punggung kudanya. Dia melangkah perlahan-lahan menuju semak belukar. Dan dugaannya ternyata benar. Dia melihat seorang laki-laki tergeletak di atas rumput kering. Aduh. Rapodang? Kaukah itu Rapodang? Iya. Akulah Rapodang. Rapodang. Apa yang terjadi? Mengapa kau bisa tergeletak di tempat ini? Ada seseorang telah menyusup ke desa kita ini, Kakang Banyak Kapuk. Kurang ajar. Orang itu harus ditangkap. Ya. Aku sudah berusaha menangkapnya, Kakang. Apa? Lalu? Tapi orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Aku sempat bertarung beberapa jurus. Tapi aku kalah, Kakang. Kalau aku tidak pura-pura mati, tentu dia sudah membunuhku. Orang itu kejam sekali, Kakang. Dan dia kenapa, Rapodang? Dia kenapa? Dia mencarimu, Kakang Banyak Kapuk. Dia mencarimu. Dia mau membunuhmu. Dia mau membunuhku. Iya. Kalau begitu, dia tentu sudah mengenal aku. Entahlah, Kakang. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya ingin menemuimu. Katanya dia ingin menyelesaikan perhitungan lama. Dia ingin membalas dendam. Rapodang, apakah lukamu cukup parah? Tidak terlalu parah, Kakang. Aku masih bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau begitu, kau harus segera pergi menemui Kakang Lembusora. Iya. Ceritakan saja sejelas-jelasnya apa yang baru saja kau alami. Kakang Lembusora tentu tahu apa yang harus dilakukan. Lalu kau mau kemana, Kakang Banyak Kapuk? Nah, tentu dialah orangnya. Biar akan kutangkap dia. Kurang ajar. Berani sekali dia menyusup ke desa Majapahit. Cepat, Rapodang. Temuilah Kakang Lembusora. Aku akan menangkap orang itu. Iya, Kakang. Hati-hati, Kakang. Orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi.
Banyak kapuk melompat dan langsung berlari menyusul bayangan yang berkelebat di kejauhan. Banyak kapuk sudah hafal sekali jalan-jalan di sekitar padukuhan Majapahit. Karena itu dia dengan mudah dapat menemukan orang yang diburunya. Banyak kapuk menghentikan langkahnya. Dalam temaram cahaya bulan, dia bisa melihat seseorang berdiri membelakanginya. Seseorang itu berdiri di atas sebuah batu pipih, dan nampaknya orang itu sedang menunggunya. Banyak kapuk menjadi sangat gusar. Dia tersinggung, dia marah. Sebagai salah seorang penanggung jawab keamanan padukuhan Majapahit, dia merasa ditampar wajahnya. Siapa kau? Apa maksudmu datang ke padukuhan Majapahit? Aku datang ke Majapahit tidak untuk mengganggu ketenangan padukuhan kecil ini. Aku datang hanya untuk menemui orang yang bernama Banyak Kapuk. Rupanya kau seorang wanita. Ketahuilah, akulah yang bernama Banyak Kapuk. Kita akan menyelesaikan urusan lama Banyak Kapuk. Aku belum pernah mengenalmu. Mungkin kita belum pernah bertemu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kita mempunyai urusan? Ya, memang aneh sekali. Kita belum pernah bertemu. Kita belum pernah saling mengenal. Tapi nyatanya, kita mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Kau jangan mengada-ada. Kau pasti orang suruhan. Iya, benar. Aku memang orang suruhan. Siapa yang telah menyuruhmu? Dengar baik-baik Banyak Kapuk. Yang telah menyuruhku jauh-jauh datang ke Majapahit ini untuk menemuimu adalah bernama Dendam. Dendam? Iya. Jadi kau menaruh dendam padaku? Iya. Aku menaruh dendam padamu. Dan dendamku itu harus kuselesaikan malam ini juga. Apa kesalahanku? Kau tidak bisa menaruh dendam pada orang yang tidak mempunyai kesalahan padamu. Banyak Kapuk. Kau memang seorang laki-laki biadab. Coba, ingat-ingat sekali lagi. Apa yang pernah kau lakukan di masa lalumu, Banyak Kapuk? Kukira dosamu sangat besar. Kukira hanya kematianlah yang bisa kau gunakan untuk membayar dosa-dosamu itu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Banyak Kapuk sama sekali tidak menduga bahwa akan mendapat serangan begitu tiba-tiba. Dia segera berkelit dan mempersiapkan jurus-jurus pertahanannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Banyak Kapuk akhirnya akan tahu siapa orang yang telah menyerangnya? Dan bagaimana sikapnya kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.